Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Kami dari kelompok 6 kelas 4D akan membahas materi tentang pengelolaan lembaga keagamaan pesantren terpadu berbasis moderasi beragama. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen PAI luar sekolah dengan dosen pengampu Ibu Muthaharoh MPDI. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amelia Putri dengan NIM 23810102229. Baik, materi yang pertama yaitu tentang pengertian lembaga pesantren terpadu. Lembaga pesantren terpadu merupakan salah satu bentuk pendidikan Islam yang mengintegrasikan berbagai aspek pendidikan, baik formal maupun non-formal. Pesantren ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar agama, tetapi juga sebagai tempat tinggal bagi santri, di mana mereka dapat mengembangkan diri dalam berbagai bidang. Konsep terpadu ini bertujuan untuk menciptakan santri yang tidak hanya menguasai satu ilmu agama saja, tetapi juga memiliki keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, materi selanjutnya yaitu tentang karakteristik pesantren terpadu. Karakteristik pesantren terpadu merujuk pada ciri-ciri khas yang membedakan pesantren ini dari lembaga pendidikan lainnya, terutama dalam konsep pendidikan Islam. Pesantren terpadu mengintegrasikan pendidikan agama dan pendidikan umum dalam sistem yang holistik, sehingga santri tidak hanya mendapatkan pengetahuan agama, tetapi juga keterampilan dan ilmu pengetahuan yang relevan dengan perkembangan zaman. Cukup sekian video yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Quratul Ain dengan NIM 23810100180. Kemudian penerapan manajemen pengelolaan di pesantren terpadu. Pengelolaan pondok pesantren terpadu merupakan penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam lembaga pendidikan Islam yang mengintegrasikan kurikulum keagamaan dan umum. Pengelolaan ini mencakup berbagai aspek penting yang saling berkaitan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pendidikan. Aspek tersebut adalah 1. Pengelolaan proses belajar mengajar, 2. Perencanaan dan evaluasi, 3. Pengelolaan kurikulum, 4. Pengelolaan ketenagaan, 5. Pengelolaan sarana dan prasarana, 6. Pengelolaan keuangan, 7. Pelayanan peserta didik, 8. Hubungan dengan masyarakat, 9. Pengelolaan iklim lembaga pendidikan. Perkenalkan, nama saya Dina Sri Wulandari dengan NIM 23810102211. Pengelolaan sumber daya manusia dan fasilitas dalam pesantren terpadu. Pengelolaan SDM di pesantren terpadu memiliki kekhasan tersendiri, memadukan nilai-nilai keislaman dengan prinsip-prinsip manajemen modern. SDM di sini mencakup seluruh elemen yang terlibat dalam proses pendidikan dan pengasuhan, mulai dari kiai atau pimpinan, ustadz atau guru, musyrif atau pengasuh, staf administrasi, hingga tenaga pendukung lainnya. Pengelolaan SDM ini yaitu yang pertama, perencanaan dan perekrutan SDM, 2. Pengembangan dan pembinaan SDM, 3. Penilaian kinerja dan sistem kompensasi, yang keempat, kesejahteraan dan lingkungan kerja. Fasilitas di pesantren terpadu merupakan infrastruktur fisik yang mendukung seluruh kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan ibadah. Pengelolaannya membutuhkan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang efisien, dan pemeliharaan yang berkelanjutan. Aspek-aspek tersebut adalah yang pertama, perencanaan dan pengembangan fasilitas. Yang kedua, pemanfaatan dan penggunaan fasilitas. Yang ketiga, pemeliharaan dan perbaikan fasilitas. Yang keempat, pengamanan dan pengawasan fasilitas. Pengelolaan SDM dan fasilitas di pesantren terpadu bukanlah dua entitas yang terpisah, melainkan saling terkait dan mendukung. Fasilitas yang memadai akan meningkatkan kinerja SDM, sementara SDM yang profesional akan menjaga dan mengoptimalkan penggunaan fasilitas.
Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daifur Rahman dengan NIM 23810100202. Saya akan memaparkan materi tentang manajemen pengelolaan keuangan di pesantren terpadu. Proses pengelolaan keuangan di pesantren terpadu biasanya dimulai dengan penyusunan anggaran yang dilakukan secara sistematis dan melibatkan banyak pihak. Dalam perencanaan ini ada fokus pada pembiayaan jangka pendek dan menengah sesuai dengan kebutuhan lembaga yang dianggap mendesak dan strategis. Setelah itu, penggunaan dana yang telah disusun harus dikelola dengan prinsip efektivitas, efisiensi, dan transparansi. Pengeluaran dilakukan sesuai anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan yang mendesak di lapangan. Aspek lainnya yang tidak kalah penting adalah tanggung jawab dan laporan keuangan. Dalam praktik yang baik, semua transaksi harus dicatat dengan teliti dan dilengkapi dengan bukti fisik. Secara umum, pengelolaan keuangan pesantren yang ideal adalah yang dapat menggabungkan prinsip-prinsip manajerial modern dengan nilai-nilai Islam, seperti kepercayaan, keterbukaan, dan tanggung jawab sosial. Ini menunjukkan bahwa pesantren berfungsi tidak hanya sebagai tempat belajar agama, tapi juga sebagai lembaga yang dapat mengelola keuangan dengan cara yang profesional. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Pesantren terpadu adalah inovasi dalam bidang pendidikan Islam yang menggabungkan pendidikan agama dan umum dengan cara yang seimbang, sambil menekankan nilai-nilai moderasi dalam beragama. Manajemen di pesantren terpadu dilakukan dengan pendekatan yang profesional dan modern. Pengelolaan dilakukan dengan menerapkan prinsip efisiensi dan partisipatif. Dalam aspek finansial, pesantren terpadu menunjukkan otonomi dengan mengembangkan beragam sumber pendanaan dan mengelolanya dengan transparan dan akuntabel. Moderasi beragama menjadi prinsip utama yang membentuk seluruh aspek pengelolaan pesantren untuk melahirkan generasi muslim yang riang, inklusif, dan aktif dalam masyarakat yang beragam.